Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal persiapan penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 SMA atau SMK. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silahkan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, silahkan adik-adik siapkan kertas dan pulpennya setelah ini, karena selanjutnya akan kakak bayangkan 5 soal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini. Silahkan adik-adik pause dan kerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Nanti jika menemui kesulitan ataupun tidak menemui kesulitan, silahkan hasil pekerjaan kalian bisa dicocokkan dengan pembahasan pada video kali ini. Kalau sudah siap, good, kita lanjutkan. Berikut adalah soal-soalnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Kalau sudah, berikut adalah video pembahasannya. Nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan 4 cos 2x. Turunan pertama fungsi f adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, langkah pertama adalah kita tuliskan kembali soalnya, yaitu fx sama dengan 4 cos 2x. Turunan pertama fungsi f, notasinya adalah f aksen x. Ya, sama dengan, oke, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, ingat-ingat kembali bahwasanya konsep dasar turunan fungsi trigonometri adalah turunkan ke semua unsur penyusun fungsinya, kecuali konstanta atau koefisien dari trigonometrinya. Di sini, fungsi trigonometrinya adalah bentuk k cos u, di mana k adalah koefisien atau konstanta dari cos. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka koefisien atau konstanta di sini adalah suatu bilangan yang tidak memuat variabel, ya. Di sini misal ada suatu bilangan 2, dia memuat variabel x, ini bukan konstanta atau koefisien. Sementara ini 4 tidak memuat variabel x, y ataupun z, ya. Maka karena ini hanya suatu bilangan saja, ini disebut konstanta atau koefisien dari cosinus. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka koefisien atau konstanta dari cosinus ini tidak usah kita turunkan. Ya, kita hiraukan saja 4-nya, tetap kita tuliskan 4, tapi tidak usah kita cari turunannya. Oke? Nah, sekarang unsur yang lain yang menyusun bentuk soal ini adalah unsur cosinus dan 2x. Ada dua unsur itu, cosinus dan 2x. Prinsipnya untuk konsep dasar turunan fungsi trigonometri adalah turunkan ke semua unsurnya. Jadi kita turunkan terlebih dahulu unsur cosinusnya. Turunan sin itu cos, sementara turunan cosinus adalah min sin. Ya, turunan cos adalah min sin. Di sini cosnya kita bicara mengenai cos dari 2x, maka sinnya pun sama, yaitu sin dari 2x. Oke, jadi unsur pertama cosinus sudah kita turunkan, turunan dari cos adalah min sin. Kemudian 2x sudah kita turunkan belum? Kan belum, ya. Loh, 2x yang di bawah ini kan sudah ini. Nah, 2x yang di bawah ini bukan turunan dari 2x yang di atas. Oke? Nah, 2x yang di sini merupakan nilai dari cosinusnya. Cosinus dari 2x. Oleh karenanya, nilai sinusnya pun harus sama dengan ini, karena ini turunannya. Cosinus 2x berarti sinusnya juga harus sinus 2x, gitu. Oke? Kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan. Sekarang kita cari turunan dari unsur yang kedua, yaitu 2x. Ya, turunan dari 2x adalah 2, seperti itu. Oleh karenanya, sekarang semua unsurnya sudah kita turunkan, ya. Cosinus sudah kita turunkan, 2x sudah kita turunkan. Jadi, tinggal kita sederhanakan saja. 4 kalikan 2 hasilnya adalah 8. Nah, jadi 8 kalikan min sin 2x. 8 kali min sin 2x hasilnya adalah min 8 sin 2x. Jadi, jawabannya adalah yang B, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Oke? Nomor 2, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos dari 3x plus 5.
minus sin kuadrat dari 2x plus 3 adalah titik-titik. Oke, untuk soal nomor 2 ini caranya adalah sama seperti nomor 1 tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya, yaitu fx sama dengan kosinus dari 3x plus 5 dikurangi sin kuadrat dari 2x plus 3. Oke, ini adalah bentuk, ya, ingat-ingat kembali sifat turunan fungsi, ya. Apabila ada fungsi fx bentuk penjumlahan atau pengurangan, misalnya seperti ini, ya, u plus minus v, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x, ya, akan sama dengan turunkan ke setiap sukunya. Ini ada dua suku, yaitu suku pertama u, suku kedua adalah v. Suku pertama ditambah atau dikurangi suku kedua. Oleh karenanya, turunannya adalah f aksen x sama dengan suku pertamanya kita turunkan. Jadi u aksen, ya, ditambah atau dikurangi, ya, sesuai dengan ini saja. Suku keduanya kita turunkan. Suku keduanya adalah v, maka turunan suku kedua adalah v aksen, seperti itu. Oke? Itu kalau penjumlahan atau pengurangan. Sementara apabila operasinya itu adalah perkalian, yaitu misal u kalikan v, ya, perkalian dua fungsi atau dua suku, maka turunan fungsinya, turunan pertama fungsinya f aksen x sama dengan, ingat-ingat, itu u aksen v plus u v aksen. Ini rumusnya. Oke? Nah, itu kalau perkalian. Sementara kalau pembagian, ya, fx sama dengan misal u per v, bentuk u per v, maka turunan pertamanya f aksen x, ya, akan sama dengan u aksen v min u v aksen, ya, dibagi dengan v kuadrat, seperti itu. Oke? Nah, sekarang untuk soal nomor 2 ini adalah bentuk operasi pengurangan dari dua suku, ya. Ini adalah suku pertamanya, ini adalah suku keduanya, ya, u min v, ya. Maka turunannya, misal ini u min v, ya. Kalau ada fx dalam bentuk u min v, maka turunannya ini tadi turunan pertama f aksen x akan sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Nah, u aksennya apa? U aksennya turunan dari ini cos 3x min cos dari 3x plus 5, seperti itu. Nah, di soal nomor 1 tadi, ya, kita sudah belajar bahwasanya konsep dasar turunan fungsi trigonometri adalah turunkan ke semua unsurnya. Nah, untuk suku pertama, unsur-unsur penyusunnya adalah cos dan 3x plus 5. Ada dua, cos dan 3x plus 5. Jadi kita turunkan, ya, unsur pertama dulu, yaitu cos. Turunan dari cos apa? Turunan cos itu min sin. Nah, min sin dari siapa? Nah, cosnya kan nilai dari 3x plus 5, ya. Cosinus dari 3x plus 5. Maka sinnya pun sama, yaitu dari 3x plus 5. Unsur pertama cosinusnya sudah diturunkan. Sekarang unsur yang kedua, yaitu 3x plus 5. 3x plus 5 kita turunkan. Turunan dari 3x yaitu 3. Ditambah turunan 5 yaitu 0. Jadi 3 ditambah 5 itu 3. 3 ditambah 0 itu 3, ya. Berarti ini dikalikan 3, seperti itu. Oke, ini semua unsurnya sudah kita turunkan, berarti sudah selesai, ya. Cos sudah kita turunkan, 3x plus 5 juga sudah kita cari turunannya, tinggal dikalikan. Oke, nanti tinggal kita sederhanakan saja. Kemudian ini dikurangi dari suku yang kedua, yaitu bentuk sin kuadrat dari 2x plus 5. Ah, ini unsur-unsurnya adalah pangkat, kemudian yang kedua sin, yang ketiga 2x plus 3. Ada 3 unsur, pangkat, sin, dan 2x plus 3. Nah, oleh karenanya langkahnya adalah, ingat-ingat, turunkan ke semua unsurnya. Nah, unsur pertama pangkat, kita turunkan. Pangkatnya turun berarti tulis di depan. 2-nya tulis di depan, ya, oke, turunnya turun. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Oke, pangkat 2 kurangi 1 berarti pangkat 1. Ini berarti berubah jadi sin pangkat 1 dari 2x plus 3. Oke. Nah, selanjutnya pangkatnya sudah kita turunkan ini. Nah, 2-nya ke depan, pangkatnya kurangi 1. Oke, ini turunan dari pangkat. Kemudian setelah unsur pangkat kita turunkan, selanjutnya adalah sin yang kita turunkan. Turunan dari sin apa? Cos. Nah, berarti ini dikalikan cos dari siapa? 2x plus
2x plus 3, seperti itu. Oke, pangkatnya sudah diturunkan, sinnya juga sudah diturunkan, sekarang tinggal 2x plus 3-nya yang kita turunkan. Jadi semua unsurnya kita turunkan, pangkatnya turunkan, sinnya turunkan, 2x plus 3-nya turunkan. Ada 3 unsur. Unsur pertama yang pangkat ini turunannya. Kemudian untuk sin turunannya ini cos ya. Kemudian 2x plus 3 turunannya kan belum. Nah, kita cari turunan dari 2x itu 2 ditambah turunan dari 3 itu 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2. Berarti dikalikan 2 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita cari sederhananya, bentuk sederhana ya. Kita sederhanakan, min sin kalikan 3, hasilnya adalah min 3 sin ya, min 3 sin dari 3x plus 5. Oke, dikurangi, nah ingat-ingat ini adalah bentuk sudut rangkap 2 ya, sin 2x plus 3 kalikan cos 2x plus 3. Kalian di kelas 10 dan 11 kan sudah belajar mengenai sudut rangkap. Apabila ada bentuk 2 sin alfa ya, cos alfa itu sama dengan apa? Sin sudut rangkap, yaitu sin 2 alfa itu ya. Ingat-ingat ini ya, sudut rangkap ya. 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa, atau gampangnya ini 2 sin cos itu hasilnya sama dengan sin 2 alfa. Dengan alfanya ini yaitu 2x plus 3, 2 sin cos 2x plus 3, 2x plus 3 kan sama 2 sin alfa cos alfa, ini sebagai alfa ya. Anggap saja. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi min ya, min 2 sin alfa cos alfa kan sama saja sin 2 alfa. Sin 2 alfa, alfanya ini 2x plus 3, 2x plus 3 gitu. Kalikan, ini 2-nya kan nggak termasuk sini, berarti kalikan 2 gitu. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Jadi ini sama dengan min 3 sin 3x plus 5 sama saja. Oke, minus ya 2 kalikan sin ya, sin kalikan 2 kan berarti min 2 sin ya, min 2, min sin kalikan 2, min 2 sin dari 2 kalikan 2x plus 3, dari 2 kalikan 2x plus 3 ini. Nah, oke, sama. Nah, sekarang jawabannya yang mana yang sesuai dengan ini? Jawabannya adalah yang E, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke? Nomor 3, diketahui fungsi hx sama dengan 3x min 2 dikalikan cos dari 3x min 1. Turunan pertama dari fungsi hx adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 3, langkahnya sama seperti tadi. Kita oret-oretan terlebih dahulu. Kita tuliskan soalnya, yaitu hx sama dengan 3x min 2 kalikan cos dari 3x min 1. Ini merupakan bentuk perkalian dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama kita misalkan dengan fungsi u, ini 3x min 2 dengan fungsi u. Kemudian cos dari 3x min 1 itu sebagai fungsi v. Nah, kalau ada perkalian dua fungsi seperti nomor 2 tadi, kita sudah mempelajarinya bahwasanya jika ada bentuk fx, fungsi fx sama dengan u kalikan v, maka turunan pertamanya dari fungsinya yaitu fungsi fx akan sama dengan u-nya kita turunkan ya. Jadi u aksen kalikan v ya, u aksen v ditambah dengan u kalikan turunan dari v, u kalikan v aksen. Ini rumusnya. Nah, kalau operasi perkalian dua fungsi. Nah, sekarang kita masukkan saja. Berarti turunan pertama dari fungsi hx yaitu h aksen x akan sama dengan u aksen v plus uv aksen. Nah, uv aksen dengan u dan v-nya diketahui nih. Nah, u dan v-nya diketahui. Berarti kita perlu mencari u aksen dan v aksennya dulu. U aksen adalah turunan dari u, v aksen adalah turunan dari v. Nah, berarti kita tuliskan, kita misalkan u sama dengan 3x min 2. U-nya sama dengan 3x min 2 kita misalkan ini ya. Kemudian v-nya kita misalkan cos 3x min 1. Cos 3x min 1. Oke. Sekarang kita cari turunan dari u. Maka turunan pertamanya akan sama dengan u aksen sama dengan turunan dari setiap sukunya. Nah, ini kan 3x dan min 2 ya. 3x min 2. Berarti 3x-nya kita turunkan. Turunan dari 3x itu kan 3 ya. Dikurangi turunan dari 2 itu
0. Jadi 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Itu tuh adalah U aksennya. Kemudian V aksennya atau turunan pertama dari V, ya ingat-ingat ya, turunan fungsi trigonometri. Konsep dasarnya turunkan ke setiap unsurnya. Semua unsurnya diturunkan. Unsur penyusunnya di sini adalah cos dan 3x-1. Ada dua unsur itu, cos dan 3x-1. Berarti kita turunkan terlebih dahulu cosnya. Turunan sin itu cos, turunan cos adalah min sin, ingat-ingat. Min sin dari siapa? Nah, cosnya saja cos dari 3x-1, berarti min sin dari 3x-1 sama. Itu cosnya sudah kita turunkan. Sekarang unsur yang kedua yaitu 3x-1 kita turunkan. Nah, 3x turunannya adalah 3 dikurangi 1. Turunan di 1 itu 0. Jadi 3 kurangi 0, 3. Berarti kalikan 3 seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Min sin kalikan 3, hasilnya adalah min 3 sin dari 3x-1 seperti itu. Oke. Nah, sekarang U-nya sudah ketemu, ini diketahui, V-nya diketahui, U aksennya sudah dicari yaitu 3, V aksennya sudah dicari yaitu min 3 sin dari 3x-1. Berarti langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan saja ini ke sini. Oke. Nah, U aksennya yaitu 3, berarti kita ganti 3 dikalikan V, V-nya yaitu cos dari 3x-1, cos dari 3x-1 ditambah ya U-nya yaitu 3x-2 ya, kalikan V aksen, V aksennya itu min 3 sin 3x-1, min 3 sin 3x-1 gitu. Oke, kalau semuanya sudah kita substitusikan, langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan. 3 kalikan cos, hasilnya adalah 3 cos ya, 3 cos dari 3x-1. Oke, ditambah ya min plus kalikan min, kan hasilnya min ya, plus kalikan min 3, hasilnya min 3. Min 3 kalikan 3x-2, kalikan 3x-2 sin dari 3x-1 gitu. Sekarang kita sederhanakan lagi. 3 cos dari 3x-1 dikurangi 3 kali 3x. Nah, ini distributif ya. Nah, jadi min kalikan dalam kurung 3 kali 3x itu 9x, 3 kali min 2 hasilnya min 6. Nah, jadi 9x min 6 dari sin ya, sinnya dari 3x-1. Jadi bentuk paling sederhananya ini 3 cos 3x-1 dikurangi 9x-6 kalikan sin dari 3x-1 seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang D seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke. Nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat dari 2x min pi. Nilai dari f aksen untuk pi per 2 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, langkahnya sama seperti soal nomor sebelumnya ya. Kita tuliskan terlebih dahulu unsur atau informasi yang diketahui di soal ya, yaitu fx sama dengan sin kuadrat dari 2x min pi. Oke, ingat-ingat kembali, kalau yang ditanya adalah turunan pertama untuk fungsi f dari pi per 2, maka untuk mencarinya kita turunkan terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi fx-nya ya. Berarti kita cari turunan pertama dari fungsi fx yaitu f aksen x sama dengan, ingat-ingat konsep dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu turunkan ke semua unsurnya. Di sini unsur penyusunnya adalah pangkat, kemudian sin dan 2x min pi. Ada 3 ya, pangkat, sin dan 2x min pi. Nah, sekarang kita turunkan pangkatnya dulu. Pangkat 2 kita turunkan, berarti kita tuliskan di depan 2 ya. Nah, kemudian pangkatnya sudah tulis di depan, berarti pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1 kan pangkat 1. Jadi sin pangkat 1 dari 2x min pi. Nah, ini pangkatnya sudah kita turunkan ya. Kemudian setelah itu tinggal sinnya yang kita turunkan. Unsur kedua kan sin ya. Turunan dari sin adalah cos. Sinnya dari 2x min pi, berarti cosnya juga sama dari 2x min pi seperti itu. Oke, pangkatnya sudah diturunkan, sinnya juga sudah diturunkan. Sekarang tinggal unsur yang ketiga yaitu 2x min pi kita turunkan.
Turunan dari 2x itu adalah 2 dikurangi turunan dari pi. Pi itu 180 derajat. Turunan dari 180 derajat itu 0. Jadi 2 dikurangi 0. Hasilnya 2. Berarti dikalikan 2. Seperti itu. Turunan dari pangkat sudah. Turunan sin sudah. Turunan dari 2x min pi juga sudah. Semuanya sudah kita catat. Sudah kita cari turunannya. Berarti sekarang tinggal kita sederhanakan. Nah, sebelum disederhanakan, ingat-ingat ini. Di nomor sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sudut rangkap. 2 sin 2x min pi kalikan cos dari 2x min pi. 2 sin cos. Nah, kalau ada bentuk 2 sin alfa cos alfa, maka ini bentuk sudut rangkap. Akan sama dengan apa? Sin 2 alfa. Ini sama saja sudut rangkap. Berarti ini kita umpamakan 2x min pi nya sebagai alfa. Berarti ini alfa sama-sama 2x min pi. Berarti 2 sin alfa cos alfa kan gitu. 2 sin alfa cos alfa sama saja dengan sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Alfanya ini. Sin 2 alfa. Alfanya 2x min pi. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang 2-nya ini kan belum masuk ke sini. Kita kalikan, berarti kalikan 2 seperti itu. Kemudian kalau sudah, tinggal kita sederhanakan. Ya. Nah, ini bisa pakai distributif ya. Sin dari 2 kalikan 2x min pi. 2 kali 2x kan 4x ya. 2 kali min pi jadi min 2pi. Nah, kemudian sinnya kalikan 2. Jadi 2 sin ya. 2 sin 4x ya. 2 kali 2x kan 4x. Dikurangi 2 kali pi. Dikurangi 2 kali pi kan 2pi. Nah, gitu. Jadi 2 sin dari 4x min 2pi. Itu adalah f aksen x-nya atau turunan pertama dari fungsi f ya. Yang ditanya padahal bukan ini. Yang ditanya adalah f aksen untuk pi per 2. F aksen untuk pi per 2. Berarti x-nya tinggal kita ganti pi per 2. Sama dengan 2 sin 4 kalikan x-nya ganti pi per 2 minus 2pi. Kita sederhanakan 4 bagi 2 kan hasilnya 2 gitu. Jadi ini sama dengan 2 sin 2pi dikurangi 2pi. 2pi min 2pi kan 0. Jadi sama dengan 2 sin 0. Sin 0 itu 0. Jadi sama dengan 2 kali 0. 2 kali 0 itu 0. Jadi jawabannya adalah yang C seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silakan ulangi lagi video kali ini. Oke? Nomor 5. Diketahui fungsi fx sama dengan cos kuadrat x dan turunan kedua dari fungsi fx kita notasikan dengan f double aksen x sama dengan min 1. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Nilai x yang memenuhi adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, langkah pertama kita tuliskan informasi awalnya yaitu fungsi fx sama dengan cos kuadrat x. Kemudian informasi yang kedua yang diketahui di soal yaitu turunan kedua dari fungsi f itu sudah ada nilainya yaitu sama dengan min 1. Oleh karenanya, karena pertanyaannya tentukan nilai x, x-nya itu bisa dicari kalau turunan keduanya itu kita sudah tahu rumusnya apa. Oleh karenanya, untuk mencari turunan keduanya, kita harus mencari turunan pertama dulu karena turunan kedua itu diperoleh dari fungsi awal kita turunkan sekali, kemudian setelah itu turunan pertamanya kita turunkan kembali. Nanti jadi ketemu turunan keduanya. Oke, jadi kita cari dulu turunan pertama dari fungsi f ya. Kita tuliskan f aksen x sama dengan, ingat-ingat konsep dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu turunkan setiap unsur-unsur penyusunnya. Di sini unsur penyusunnya adalah pangkat, kemudian cos dan x. Ada 3 unsur penyusun, pangkat, cos, dan x. Unsur pertama yang akan kita turunkan adalah unsur pangkatnya. Unsur pangkatnya kita turunkan berarti 2-nya kita tuliskan di depan, 2 turun ke depan ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Pangkat 2 kurangi 1 itu kan jadi pangkat 1. Jadi cos pangkat 1 dari x. Cos pangkat 1 dari x. Itu adalah turunan dari bentuk pangkatnya. Oke. Kemudian setelah itu pangkatnya sudah kita turunkan. Unsur kedua yang akan kita turunkan adalah cosnya. Turunan sin itu adalah cos, ingat-ingat.
Turunan cos adalah min sin, seperti itu. Jadi min sin dari X, ya, karena cosnya juga dari X, berarti min sinnya juga dari X, gitu. Nah, pangkatnya sudah kita turunkan, cosnya juga sudah kita turunkan, sekarang kita tinggal menurunkan unsur ketiga, yaitu X-nya. Turunan dari X adalah 1, seperti itu, semuanya kita kalikan. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan, ya. 2 cos kali min sin, ini bisa dituliskan min 2 sin X cos X, ya, kalikan 1, tetap hasilnya min 2 sin X cos X. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Ingat-ingat ya, di soal sebelumnya ada bentuk sudut rangkap, ya, yang tadi di nomor sebelumnya kan ada 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Kalau ini minus dari 2 sin X cos X, berarti 2 sin X cos X ini sama aja sin 2 alfa, karena min menjadi minus sin 2 alfa. Nah, karena ini X berarti min sin 2X, seperti itu. Oke? Nah, ini turunan pertamanya sudah kita cari, ya, sudah ketemu. Sekarang tinggal kita cari lagi, ini kita turunkan kembali 1 kali lagi supaya ketemu turunan keduanya. Jadi turunan kedua itu didapatkan dari turunan pertamanya, ya. Kita turunkan kembali 1 kali lagi. Nah, akan jadi turunan kedua dari fungsi f. Sama dengan, ingat-ingat konsep dasar turunan, yaitu turunkan ke semua unsur penyusunnya, kecuali koefisien atau konstantanya. Nah, koefisien atau konstannya di sini adalah min 1. Nah, min 1 yang minus ini, ya, kita tetap tuliskan di sini karena ini hiraukan, nggak usah diturunkan. Tetap tuliskan min, ya. Kemudian unsur penyusunnya di sini adalah sin dan 2x. Ada 2 unsur, sin dan 2x. Turunan dari sin apa? Turunan sin adalah cos, ya. Karena sinnya dari 2x, ya berarti cosnya juga dari 2x. Oke, sinnya sudah kita turunkan. Sekarang 2x-nya kita turunkan. Cari turunan dari 2x. Turunan dari 2x adalah 2, berarti kalikan 2. Kan sama dengan min cos kalikan 2, hasilnya adalah min 2 cos 2x, gitu. Oke? Nah, turunan keduanya sudah ketemu rumusnya. Nah, di informasi awal kita tahu bahwa turunan kedua sama dengan min 1. Nah, berarti turunan kedua ini kita bisa tuliskan di sini min 1 sama dengan min 1. Oke? Nah, sekarang kita sederhanakan. Min 1 sama dengan min 2 cos 2x. Nah, berarti min 2-nya bisa pindah ke ruas kirinya, sini. Jadi min 1 bagi min 2 sama dengan cos 2x. Ini min, coret ya. Nah, tinggal hasilnya adalah setengah sama dengan cos 2x, gitu. Langkah selanjutnya, ya, kita tuliskan di sini, ini cos 2x sama dengan setengah. Tulis seperti itu, cos 2x sama dengan setengah. Ingat-ingat, ya, materi persamaan trigonometri kelas 11 SMA, matematika peminatan, ya. Nah, untuk link materinya ada di pojok kanan atas di sini. Ini adalah bentuk persamaan trigonometri untuk kosinus, ya, persamaan kosinus. Maka karena sini cos, nah, bentuk persamaan kosinus berarti ruas kiri cos, berarti ruas kanan juga harus cos supaya bisa kita selesaikan. Ini harus kita rubah dulu, harus sama. Kalau ruas kirinya sin, ruas kanannya juga harus dalam bentuk sin. Ruas kirinya cos, berarti ruas kanannya juga harus dalam bentuk cos. Ruas kirinya tan, berarti ruas kanannya juga harus dalam bentuk tan, supaya kita bisa mencari nilai x-nya. Harus sama. Oke, berarti kita tuliskan cos 2x sama dengan, nah, karena persamaan bentuk kosinus, ya, berarti cos sama dengan cos. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 derajat. Jadi setengah itu sama aja cos 60 derajat. Ini sudah kita rubah dalam bentuk persamaan kosinus, ya. Ruas kiri cos, ruas kanan juga cos, sudah sama. Nah, setelah ini baru bisa kita selesaikan menggunakan rumus persamaan kosinus. Nah, bagi yang lupa, silahkan buka kembali materinya. Linknya ada di kolom pojok kanan atas tadi. Oke? Nah, di sini alfanya adalah yang tidak mat variabel x. Ini mat variabel x, berarti alfanya ini 60 derajat. Alfanya 60 derajat. Nah, kita akan mencari nilai x. Rumus persamaan kosinus. Karena di sini cosnya anggap aja hilang ini coretnya. Nah, berarti 2x sama dengan, kan gitu. Berarti rumus pertama, ya, solusi persamaan bentuk kosinus adalah, ini bicaranya 2x, berarti ya 2x sama dengan, ya, 2x sama dengan, 2x sama dengan, 2x sama dengan. Kalau sini 3x, ya berarti 3x sama dengan, 3x sama dengan. Kalau 4x, ya 4x sama dengan, 4x sama dengan, gitu ya. Oke, untuk rumusnya yang pertama, solusi persamaan bentuk kosinus, yaitu
alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian solusi yang kedua adalah min alfa plus K kali 360 derajat. Dengan alfanya adalah 60 derajat ini. Nah, kita substitusikan ke dua rumus ini ya. 2x sama dengan alfanya ganti 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, bentuk ini kan bentuk 2x ya. Padahal kita harus mencari nilai x-nya, bukan mencari nilai 2x. Oleh karenanya ini kita harus sederhanakan. 2x supaya jadi x, maka harus kita bagi dengan 2. Nah, ini bagi 2 ruas kirinya, maka ruas kanannya pun ikut sama dibagi 2 semua, biar adil ya. 2x bagi 2, hasilnya x sama dengan 60 derajat bagi 2, itu 30 derajat, ditambah K kali 360 derajat bagi 2, yaitu 180 derajat. Ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk x sama dengan. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita cek untuk nilai K yang memenuhi itu berapa, nilai X-nya nanti ketemu ya. K yang memenuhi kita cek dari K sama dengan 0, kita coba-coba ya. K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka substitusikan ke sini ya. X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K-nya ganti 0 kali 180 derajat. Nah, sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat kan 0 ya. Jadi 30 derajat ditambah 0 itu hasilnya 30 derajat. Kita cek apakah 30 derajat itu terletak di syarat interval soalnya, yaitu antara 0 sampai 180. Jawabannya adalah iya. Karena iya berarti dia memenuhi syarat interval ini. Oke. Selanjutnya setelah K sama dengan 0 kita lanjutkan lagi ke K sama dengan 1. Maka kita substitusikan ke sini, nilai X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K-nya ganti 1 ya kali 180 derajat. 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Kita cek 210 derajat apakah terletak di interval ini 0 sampai 180? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak berarti dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau positif, hasilnya positif dan tidak memenuhi syarat, maka berhenti. Tidak usah dilanjutkan ke K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Karena apa? Semakin ke bawah itu nilainya semakin besar. K sama dengan 0 kan 30. K sama dengan 1, 210. Semakin besar kan? K sama dengan 2 berarti akan semakin besar lagi. 210 saja sudah tidak termasuk di sini. Lebih dari 180. Maka untuk K sama dengan 2 pasti akan lebih dari 180 lagi. Ya. Dan seterusnya ke bawah. Makanya ketika hasilnya adalah bilangan positif dan sudah tidak memenuhi syarat, maka berhenti ya. Kita lanjutkan untuk rumus yang kedua, yaitu 2x sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Tuliskan lagi seperti tadi ya. 2x sama dengan min alfa, alfanya 60 derajat, berarti min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan karena mau mencari nilai X, berarti kita bagi 2 semuanya. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan pun bagi 2. 2X bagi 2 hasilnya adalah 2. Apa? 2X bagi 2 hasilnya adalah X ya, maaf. Sama dengan min 60 derajat dibagi 2, hasilnya adalah min 30 derajat ya. Ditambah K kali 360 derajat dibagi 2, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Selanjutnya tinggal kita cek, kita substitusikan untuk K sama dengan 0 ya. Maka nilai X-nya adalah min 30 derajat ditambah K-nya ganti 0 ya. 0 substitusikan ke sini. Kali 180 derajat. 0 kali 180 kan 0. Jadi min 30 tambah 0. Min 30 ditambah 0 hasilnya adalah min 30. Ya, min 30 derajat apakah terletak di interval ini 0 sampai 180 derajat? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak berarti dia tidak memenuhi syarat. Karena bilangan negatif ya, kalau bilangan negatif kemudian tidak memenuhi syarat, jangan berhenti ya. Tetap kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Ya, kita coba. Karena apa? Setelah bilangan negatif semakin bawah kan semakin besar tadi ya. K 0 ya, hasilnya 30, K sama dengan 1 hasilnya 210. Semakin ke bawah kan semakin besar. Ini pun sama, semakin ke bawah semakin besar. Maka tadinya negatif semakin besar kan bisa jadi positif ya. Jadi bisa mungkin bisa terletak di sini. Oleh karenanya kita jangan berhenti ya. Kita cek dulu untuk K sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan ya, substitusikan ke sini, K-nya ganti 1.
min 30 derajat tambah K-nya ganti 1 kali 180 derajat. Sama dengan min 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat itu hasilnya 180 derajat. Min 30 derajat tambah 180 derajat itu sama saja dengan 180 derajat kurangi 30 derajat. Hasilnya 150 derajat. Apakah 150 derajat terletak di interval ini? Jawabannya adalah iya. Karena iya berarti dia memenuhi syarat. Kemudian kita cek lanjutnya yaitu K sama dengan 2. Maka nilai X yang memenuhi adalah K-nya ganti 2 ya. Masukkan ke sini. X sama dengan min 30 derajat tambah K-nya ganti 2 ya kali 180 derajat. Min 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat kan hasilnya 360 derajat. Oke. Nah, ini sama saja dengan 360 derajat kurangi 30. Hasilnya adalah 330 derajat. Apakah terletak di interval ini 0 sampai 180 derajat? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak berarti dia tidak memenuhi syarat. Oke. Untuk nilai X yang memenuhi adalah cari yang memenuhi syarat saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Seperti itu. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke video part 2-nya yang membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Nah, kalau adik-adik masih belum paham, silahkan ulangi lagi video ini atau bisa dituliskan di kolom komentar kesulitannya seperti apa. Oke? Sekian saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.